Halo semuanya, selamat datang kembali. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan sosok ikonik dari alternate version of Batman, yaitu dia The Batman Who Laughs. Yang kisahnya kali ini diambil dari komik Dark Knight The Batman Who Laughs. Dengan penulis komik ini yaitu James Tynion dan artisnya yaitu Riley Rossmo, dan diproduksi pada tahun 2018 oleh DC Comics. Yang mana video ini akan menceritakan kisah original dari The Batman Who Laughs, yaitu kisah awal mula dari terciptanya dirinya, di mana versi Batman ini adalah versi Batman yang sangat ikonik, terutama untuk versi Evil Batman-nya. Sekaligus, ia adalah karakter yang sering muncul di event Dark Knight Metal, yang tentunya telah menjadi ancaman berbahaya bagi para superhero. Lalu, seperti apakah kisahnya? Kalau begitu, langsung saja, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan The Batman Who Laughs yang saat itu sedang berbicara dengan seseorang yang diketahui ia telah menculiknya. Dan atas anggapannya jika sebuah cerita akan berjalan dengan semestinya seperti sebuah permainan kartu yang tersusun dari tumpukan deck. Yaitu kartu yang tersusun dari sosok yang dapat melihat kebaikan di dalam semua orang, sosok yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan kebenaran, ataupun kartu yang menggambarkan sosok yang dapat mengendalikan momen gelap dalam hidupnya. Tetapi cerita ini bukanlah tentang mereka, seperti adanya kartu yang dapat mengubah seisi jalan permainan. Dan itulah kartu Joker. Selanjutnya cerita kembali ke masa lalu, tepatnya di Earth -22, dengan keadaan di Gotham City saat itu yang terlihat sangat kacau dengan dipenuhi ledakan di setiap sudut kotanya. Yang mana semua ini adalah perbuatan dari Joker yang ingin mengubah Gotham menjadi lebih gila. Dan tentunya di sana juga ada Batman yang telah terikat hingga tak bisa melawan aksi Joker di malam itu. Namun yang mengejutkan adalah di serangkaian peristiwa itu, Joker mengatakan jika ia telah membunuh James Gordon dan beberapa villains lainnya seperti Mr. Penguin dan Catwoman. Lalu di sudut jalan itu, tiba-tiba muncullah satu keluarga yang mana hal itu sangat mengingatkan akan masa lalu Bruce di malam ia bersama kedua orang tuanya. Yang mana semua itu bisa kita tebak, Joker akhirnya menembak suami istri dalam keluarga tersebut yang dilanjutkan dengan mencuci otak anaknya hingga membuatnya menjadi gila karenanya. Di mana semua itu terus berlanjut dengan anak buah Joker yang mengumpulkan para keluarga untuk dibunuh seperti sebelumnya. Hingga Batman pun menjadi sangat emosi atas tindakan Joker yang telah di luar batas itu, dan ia pun melepaskan ikatannya dan ia pun langsung mengajarnya dengan sadis. Di mana inilah Batman sampai melanggar kode etiknya, yaitu dengan membunuh Joker dengan mencekiknya. Yang mana saat kematian Joker itu, muncullah suatu asap dari mulutnya, dan inilah awal mula kontaminasi Batman atas racun dari Joker yang nantinya akan mengubahnya. Lalu cerita maju 2 hari setelahnya, di mana Batman dan Superman sedang membicarakan akan tindakan selanjutnya untuk memulihkan anak-anak yang telah terkontaminasi oleh racun Joker di peristiwa sebelumnya. Dan pada percakapan mereka itu, Batman mulai menunjukkan perubahan, di mana ia mulai tertawa selayaknya mendengarkan suatu candaan, yaitu saat mendengarkan seorang psikologis yang tak sanggup menghadapi para anak-anak itu dengan mencoba menggigit tenggorokannya.
Kemudian 3 hari berikutnya, tepatnya di markas Batcave, yaitu para Bat Family, mereka sedang berusaha menghadapi robot dari suatu protokol pelatihan di sana. Meskipun mereka menyadari jika kali ini level protokol itu terasa sangat sulit untuk diselesaikan, yang mana pada akhirnya mereka pun berhasil menghentikan semua robot tersebut. Lalu dilanjutkan di mana Nightwing mulai merasa aneh akan semua ini dan menanyakannya kepada Batman, yang mana Batman pun mulai menjelaskan akan dirinya yang sudah terinfeksi oleh suatu racun, yang mana semua itu terjadi di saat ia membunuh Joker, yang mana racun itu sedang berusaha mengacaukan dan mengubah pikirannya, terutama mengubah moral yang ada di dirinya dengan sesuatu yang lebih kejam, yang hampir menyerupai seperti diri Joker. Dan mereka yang mendengar ucapan Batman itu pun tentu akan berusaha menolongnya dengan mencoba menahannya jika suatu saat ia telah menunjukkan perubahan pada diri Bruce. Akan tetapi Batman malah berkata lain, di mana tujuannya saat itu adalah karena 4 hari mereka dapat merasakan perubahan pada dirinya, yang mana Bruce tak akan membiarkan semua hal itu terjadi, dan Batman membunuh mereka semua dengan mengatakan jika ini adalah sesuatu yang tidak pernah kalian siapkan. Selanjutnya 1 minggu berlalu, tepatnya di Watchtower, yang mana keadaan di sana sangatlah gila dan sadis, di mana para superhero yaitu Wonder Woman, The Flash, Martian Manhunter, Plastic Man, Hawkman, dan Red Tornado, mereka semua telah tewas dengan mengenaskan, yang hanya menyisakan Superman seorang diri yang tentu dengan keadaannya yang terluka parah. Dan tentu saja semua itu diakibatkan oleh The Batman yang mulai gila, dengan alasannya karena ia sudah memimpikan semua ini, di mana ia tak akan menahan diri lagi untuk mencoba semua rencananya dalam membunuh para superhero. Dan kali ini Batman juga akan membunuh Superman yang bersamaan dengan keluarganya, di mana ia meminta Clark untuk terakhir kalinya, yaitu untuk mengucapkan kalimat magicnya, yaitu jika semua ini akan baik-baik saja. Hingga akhirnya kita pun juga bisa melihat para Robin yang telah berubah menjadi Evil Robin. Lalu dari jubahnya, Batman pun mengambil suatu benda, yaitu dia Black Kryptonite, yaitu sebuah Kryptonite yang akan membuat para Kryptonian akan menggila sebelum akhirnya akan membunuhnya, di mana Batman telah mencobanya kepada Supergirl, dan ia pun menjadi gila hingga membunuh seluruh keluarganya di saat itu. Dan kali ini adalah giliran Superman, di mana saat itu Batman melemparkan Kryptonite itu kepadanya. Dan Superman pun menjadi gila, di mana ia membunuh Lois dan anaknya yaitu John di saat itu. Kemudian setelahnya, Batman telah sepenuhnya berubah menjadi sosok yang kita kenal, yaitu dia The Batman Who Laughs, di mana ia kini telah menghancurkan dunianya. Dan di saat itulah ia bertemu dengan sosok Barbatos, di mana ia diperlihatkan akan dunia yang penuh dengan kekejaman tiada akhir, yaitu dunia Dark Multiverse. Dan dengan begitu, ia pun akhirnya menjadi pengikut dari Barbatos dengan tujuannya yang telah kita ketahui, yaitu untuk menginvasi dunia di atas segalanya, yaitu Prime Earth, di mana tentu saja ia akan menjalankan semua aksinya ini bersama dengan para Evil Batman. Selanjutnya cerita beralih lagi seperti awal cerita, di mana Deluxe mengatakan akan kebenaran yang dimaksud oleh Joker,
yaitu akan suatu potensi di mana ia dan Joker mereka salinglah membutuhkan, yang mana mereka perlu untuk berevolusi. Seperti saat di masa lalu, di mana Joker sering memanggilnya sebagai Bat King yang memerintah kerajaan malam. Dan tentu saja yang namanya raja adalah sosok yang paling tinggi, seperti pada suatu permainan kartu, di mana raja adalah kartu tertinggi dari semua deck. Lalu untuk kartu Joker, meskipun tak memiliki nilai tetap di jalannya permainan, tetapi kartu itu bisa mengubah besar kecilnya nilai selayaknya beradaptasi dalam menghadapi segala ancaman yang muncul. Dan terungkaplah jika Deluxe ternyata sedang berbicara dengan seseorang dengan perban yang menutupi seluruh tubuhnya, di mana ia akan membuka perban di matanya agar orang tersebut dapat melihat kenyataan yang ada dan terjadi di depannya, yaitu setiap mimpi buruk yang mulai berdatangan. Lalu cerita ini diakhiri yang mengatakan saat dirinya masih menjadi Bruce, di mana ia hanya akan bertumpu pada segala rencana yang telah ia siapkan. Namun kali ini ia pun menyadari jika diperlukan hal lain, yaitu perlunya adaptasi untuk segala macam perubahan. Dan tentunya mulailah tertawa atas segala hal yang menahannya, karena orang tersebut kini sedang melihat sosok The Batman Who Laughs, di mana ia akan selalu menang.